Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Muati. Di video ini saya akan mempresentasikan apa itu ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima, yang telah berlaku sejak 16 Agustus 2022. Pedoman yang mengatur ejaan bahasa Indonesia disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Ejaan bahasa adalah kaidah yang mengatur dan menggambarkan bunyi-bunyi kata dan kalimat dalam tulisan, serta penggunaan tanda baca. Yang pertama, pemakaian huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf besar yang digunakan dalam penulisan kata di awal kalimat. Biasanya huruf kapital digunakan pada penulisan nama, orang, tempat, daerah, suku, tahun, bulan, dan lain sebagainya. Huruf kapital digunakan untuk berbagai keperluan dalam penulisan. Berikut adalah beberapa aturan dasar dalam pemakaian huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Contoh, dia pergi ke pasar. Kedua, huruf kapital digunakan pada awal kalimat setiap unsur nama geografi. Contoh, Danau Toba, Gunung Merapi. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk penegasan Tuhan dalam agama. Contoh, Allah, Tuhan yang Maha Esa. Keempat, huruf kapital digunakan pada singkatan nama, gelar, jabatan, dan atau pangkat. Contoh, DR, dokter, SE, sarjana ekonomi. Kedua, penggunaan huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam istilah tipografi disebut italik. Huruf miring memiliki beberapa fungsi, yaitu menekankan kata atau frasa tertentu, menentukan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring digunakan untuk beberapa kepentingan tertentu. Yang pertama, untuk menandai nama buku, majalah, atau koran dalam teks. Contoh, saya membaca buku Laskar Pelangi kemarin. Kedua, untuk menandai kata atau ungkapan asing. Contoh, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Ketiga, untuk menegaskan suatu kata dari teks. Contoh yang saya maksud adalah penting, bukan sepele. Kedua, pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur tulisan Indonesia dan jeda saat pembacaan. Tanda baca juga membantu pembaca memahami makna tulisan dengan tepat. Pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, saya pergi ke pasar. Dua, tanda koma memisahkan unsur dalam kalimat yang setara. Contoh, saya membeli apel, jeruk, dan pisang. Ketiga, tanda tanya menanyakan sesuatu. Contoh, apa kamu sudah makan? Keempat, tanda seru kalimat perintah. Contoh, ayo pergi. 5. Tanda titik 2 digunakan untuk memperkenalkan rincian daftar atau kutipan. Contoh, dia membawa pensil, buku, dan penghapus. 6. Tanda petik digunakan untuk mengapit kutipan langsung. Contoh, saya setuju, kata dia. Keempat, penulisan kata. Penulisan kata adalah cara menulis kata-kata dengan mengikuti kaidah ejaan yang benar. Kaidah ejaan yang digunakan di Indonesia adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IDY. IDY merupakan pedoman resmi yang digunakan untuk memastikan tulisan dapat dipahami dengan baik.
Berikut adalah beberapa aturan penulisan kata. Yang pertama, kata ulang ditulis dengan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak-anak, hati-hati, biri-biri. Kedua, awalan dan akhiran ditulis diserangkai dengan bentuk ulang. Contoh, kekanak-kanakan dibesar-besarkan. Ketiga, gabungan kata yang lazim disebutkan jemuk, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, kerjasama, kereta api, meja, tulis orang tua. 4. Gabungan kata berikut ditulis serangkaian karena hubungannya sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata. Contoh, acap kali, apabila, bagaimana, barangkali. Itu saja penjelasan dari saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.